فبأي آلاء ربكما تكذبان. Hasad ini penyakit yang sangat berbahaya, yang tentunya kita tidak boleh anggap enteng atau kita pandang sebelah mata. Bahkan selevel ulama bisa jatuh ke dalam hasad. Ulama ini, ya. Dan ulama bukan ulama kaleng-kaleng, ini ulama bener. Mungkin antum pernah dengarkan kisah hasadnya gurunya Imam Bukhari terhadap Al-Imamul Bukhari rahimahullah. Dikisahkan bahwa suatu ketika Imam Bukhari singgah di sebuah tempat namanya Naisabur. Naisabur itu di mana? Ada yang tahu? Ya kurang lebih kalau nggak masuk daerah sekitaran Afghanistan dan Iran, ya daerah sekitar situ. Di situ Imam Bukhari singgah. Maka gurunya Imam Bukhari, beliau punya guru di Naisabur yang bernama Yahya Az-Zuhli. Ya semoga Allah mengampuni beliau. Yahya Az-Zuhli ini ahli hadis terkenal dan gurunya Imam Bukhari. Yahya Az-Zuhli awalnya ketika mendengar datangnya Imam Bukhari itu senang. Dan Yahya Az-Zuhli mengatakan, ini datang murid saya nih, ini murid senior saya nih, orang hebat nih, pintar dia. Wahai murid-muridku, ambil ilmunya tuh Imam Bukhari. Beliau senang kan ada muridnya yang berhasil dan beliau motivasi muridnya untuk belajar lagi sama Imam Bukhari. Tapi siapa sangka ternyata murid-murid Az-Zuhli lebih senang belajar sama Imam Bukhari daripada Az-Zuhli. Akhirnya majelisnya Az-Zuhli sepi, majelisnya Imam Bukhari rame. Apa itu? Sakit hati gak? Nah disitulah hasad. Makanya seorang ustadz kalau masih hasad melihat ustadz lain, kajiannya ustadz lain lebih banyak, di situ dia mulai sakit hati, dia mulai apa? Mulai nahan perih. Ini jangan-jangan ada hasad ini. Yang namanya syaitan. Akhirnya ini membuat Imam Az-Zuhli, Yahya Az-Zuhli, nggak nyaman, merasa hasad kepada Imam Bukhari akhirnya. Apalagi di situ lagi rame desas-desus dan isu Imam Bukhari punya pemikiran Al-Quran makhluk. Padahal itu tidak benar, itu fitnah kepada Imam Bukhari. Akhirnya Yahya Az-Zuhli mengeluarkan fatwa haram hadir di majelisnya Imam Bukhari. Apa yang terjadi? Orang-orang meninggalkan Imam Bukhari. Gak ada lagi yang mau ngaji sama Imam Bukhari. Bayangkan, ini Imam Bukhari loh. Yang beliau punya kitab Sahihul Bukhari. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Dan hadis beliau adalah hadis paling sahih di antara kitab-kitab hadis yang lain. Pernah mengalami masa di mana beliau ditinggalkan oleh seluruh muridnya. Hanya satu murid beliau yang tetap setia. Siapa? Imam Muslim An-Naisaburi. Imam Muslim justru meninggalkan majelisnya Az-Zuhli. Beliau gabung dengan Imam Bukhari. 2 orang aja ketika itu. Dan 2 orang ini mendapat hujatan, hasad dan celaan dari ulama lain. Tapi keduanya bertahan. Akhirnya Allah berikan keberkahan. Kitab Sahih Bukhari dan Muslim adalah kitab paling sahih dalam bidang hadis. Dan antum semuanya pasti kenal. Riwayat Bukhari Muslim, muttafaq alaih. Itu sepakat, itu riwayat sahih. Kenapa? 2 tokoh ini sabar ketika difitnah dan dihasadi oleh para ulama yang lain. Tapi ketika antum ditanya, tahu nggak antum Yahya Az-Zuhli? Tahu nggak? Nggak tahu antum kan? Az-Zuhli antum tahu? Nggak tahu. Padahal mereka gurunya Bukhari dan Muslim. Az-Zuhli ini gurunya 2 orang ini. Tapi antum nggak kenal kan Yahya Az-Zuhli? Itulah hasad menenggelamkan seorang tuh. Dan hasad dan orang yang dihasadi kalau sabar derajatnya tinggi di hadapan Allah seperti Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari tidak membalas hasadnya Az-Zuhli, enggak. Perhatikan di sini. Ketika para ulama saja
berpotensi bisa terkena hasad, apalagi kita. Jangan pernah kita merasa, oh, Ustadz kan saya udah lama ngaji. Udah bertahun-tahun saya ngaji, masa sih bisa hasad? Loh, antum lama ngaji itu berapa? Iblis berapa lama tuh jadi orang soleh? Ratusan tahun kali iblis jadi orang soleh ya. Tapi akhirnya apa? Jadi syaitani rajim kan? Ulama bisa terkena hasad apalagi kita. Makanya ini memberikan perhatian kepada kita agar kita selalu mengecek diri kita apakah ada hasad apa tidak. Maka penting bagi kita untuk mengetahui sebab-sebab hasad. Apa sebab-sebab hasad? Supaya kita bisa tahu dalam diri kita ini ada hasad enggak? Antum kalau nggak pernah medical check up, tahu nggak ada penyakit? Aman kan rasanya kan? Begitu medical check up, dicek sama dokter, loh ketahuan penyakitnya ini. Sama seperti hasad. Kalau antum tidak pernah mengecek diri antum, nggak tahu tanda-tanda orang hasad, ya kita ngerasa aman. Karena hasad ini lembut sekali masuk itu. Nggak terasa. Tapi tiba-tiba menghapus amalan orang yang hasad.